Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi kulli ni'matin fa nahmadullaha wa nashkuruhu fi kulli ahyanin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang alhamdulillah cerah ini Allah berikan kita kesempatan untuk salat subuh berjamaah, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai pemberat amal soleh kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian sebagai salah satu amalan yang dinilai pahalanya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni majelis ilmu. Mudah-mudahan di majelis ini, di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini isyarat kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum-hukumnya, hukum-hukum Allah, tentang kisah-kisahnya, kisah-kisah dari Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah. Tentu pembahasan Al-Qur'an adalah sesuatu yang mulia yang kita sebut dengan tafsir. Apa Bapak Ibu? Tafsir. Fassara yufassiru tafsir. Tentu kita banyak sekali membaca kitab-kitab tafsir, baik yang ditulis oleh para ulama terdahulu maupun ulama yang al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Semua itu menuju kepada pemahaman yang sempurna tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kali ini saya akan membahas tafsir cukup, kalau biasa Ustadz Yuf, surat-surat yang agak panjang pada juz amma. Saya akan mencoba dari beberapa surat, yakni surah yang mana surat ini disebut sebagai Al-Mufassal. Surat ini di dalamnya ada Ismullahil A'zam. Sampai-sampai surat ini ketika dibaca oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. Jadi ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat kita dengar bahwasanya sahabat tadi setiap sebelum berdoa membaca surat ini. Dan surat ini ditanya oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tadi, "Wahai fulan, kenapa engkau membaca surat itu? Engkau memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyebutkan Allah tempat bersandar, tidak ada selain Allah engkau tempat bersandar." Ditanya sahabat tadi oleh Rasulullah SAW, "Apa yang engkau baca tadi?" Kemudian sahabat tadi menjawab, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya yang tahu, yang lebih tahu. Sehingga dijawab oleh Rasulullah SAW, "Surah yang engkau baca tadi itulah yang menyebabkan doamu dikabulkan. Setiap doamu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala." Itulah surah Al-Ikhlas. Surah apa Bapak Ibu? Surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas ini surah yang pendek, disebut Al-Mufassal karena memang kita sering membacanya. Sebelum sholat memang disunnahkan, sebelum berdoa ya. Kalau tadi dalam riwayatnya sebelum berdoa disunnahkan. Maka biasanya dalam ruqyah itu, sebelum proses ruqyah itu ada membaca surat-surat pendek. Ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas,
sebelum membaca doa-doa ruqyah, sebelum membaca a'udzubika, sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim, itu disunnahkan membaca surat-surat pendek. Karena memang Al-Ikhlas ini merupakan surah yang paling mulia, sehingga disebut Al-Mufassal, surat yang pendek. Di dalam surah Al-Ikhlas itu tidak ada kalimat Al-Ikhlas. Kira-kira ada atau tidak Bapak Ibu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa disebut surah Al-Ikhlas? Karena artinya yakni setiap ayat-ayatnya memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Akhlasa yukhlisu, ikhlas. Itu berasal dari kata khalusa. Khalusa itu artinya murni. Tapi kalau al-ikhlas itu pemurnian. Jadi kalau misalkan ini air putih ini murni, khalusa. Tetapi kalau ada air yang tidak murni, tercampur dengan misalkan sesuatu yang menjadikan dia tidak murni, kemudian dimurnikan, maka itu pekerjaannya disebut ikhlas, al-ikhlas, memurnikan. Nah, dalam konteks surah Al-Ikhlas ini bagaimana kita memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surah ini disebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling tinggi. Sehingga ada sahabat Nabi yang setiap sholatnya memakai surah Al-Ikhlas. Ya, begitu cintanya kepada surah Al-Ikhlas, namanya sahabat Nabi Qatadah bin Nu'man. Ya, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang hidup di masa Rasulullah SAW. Jadi kalau sahabat itu hidup bersama Rasul, bertemu Rasul, nah itu disebut sahabat. Kalau tabi'in tidak bertemu dengan Rasul, tapi hanya bertemu dengan sahabat. Kalau tabi'in bertemu dengan tabi'in. Nah, ini sahabat Nabi Qatadah bin Nu'man langsung ketemu dengan Rasulullah SAW. Jadi dalam riwayat itu karena sukanya membaca surah Al-Ikhlas, subuhnya Al-Ikhlas, rakaat pertama, kedua Al-Ikhlas. Ya, masih mendingan kita mungkin orang Indonesia mungkin Al-Ikhlasnya ayat kedua rakaat kedua. Ya, ini sahabat Nabi tadi rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kalau kita di Indonesia sering kita dengar setelah rakaat pertama yang panjang biasanya dijadikan rakaat kedua. Itu sah-sah saja karena memang fikih sholat mengatakan surah pendek, apapun suratnya, berapapun jumlah ayatnya, mau didobel tidak masalah. Jadi rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu yang dilakukan oleh Qatadah bin Nu'man. Dan sampai didengar oleh sahabat yang lainnya, dilaporkan kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau membaca surah Al-Ikhlas tersebut wahai sahabatku Qatadah? Apa jawaban Qatadah tadi? Wallahi la uhibbuhu, aku sangat mencintainya. Aku mencintai surah Al-Ikhlas karena di situ ada Ismullahil A'zam, ada nama Allah yang paling tinggi. Allah Ahad, Allah tempat, Allah satu-satunya ilah. Di situ ada nilai tauhid. Allahus Samad, Allah tempat kita bersandar. Jadi tidak ada lagi sandaran kita selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, Allah tidak ada sekutu baginya. Jadi ini sangat luar biasa kalau kita mau mengkaji tafsirnya. Maka kata Rasulullah SAW kepada sahabat tadi, engkau berhak untuk masuk surga. Jadi ada dalam riwayat yang lain haram bagimu masuk neraka. Ada riwayat yang lain mengatakan wajib bagimu untuk masuk surga. Jadi memang banyak sekali kisah-kisah yang di situ menunjukkan bagaimana keutamaan surah Al-Ikhlas. Dipakai selalu dalam salat, sebelum berdoa. Jadi kalau kita berdoa misalkan doa setelah sholat duha misalkan kita akan berdoa, atau kapanpun kita akan berdoa, kapanpun kita ingin meruqyah, kapanpun kita ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surah Al-Ikhlas ini jangan kita tinggalkan. Karena di situ ada Ismullahil A'zam. Kalau kita amalkan, kalau kita yakini qul huwallahu ahad, Allah itu satu, Allahus Samad, Allah tempat kita bersandar. Lam yalid wa lam yulad,
tidak pernah Allah tidak beranak, lam yalid walam yulad, dan juga tidak beranak. Jadi Allah itu tidak pernah lahir, tidak pernah melahirkan, lam yalid walam yulad, dan tidak dilahirkan. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau kita yakini, menghujam dalam jiwa kita, kita amalkan dan kita ucapkan menjadi sebuah zikir, itu luar biasa Bapak Ibu. Usikum wa iyaya nafsi. Satu hari kira-kira berapa kali kita baca surah ini Bapak Ibu? Ada 1 kali? Lebih ya Bapak Ibu ya, lebih. Salat qobliyah tadi saja yang kata Rasulullah SAW, rakaataini khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Ya, itu lebih mulia. Salat sunnah tadi, yang tadi sempat salat sunnah qobliyah, rakaataini 2 rakaat, itu di situ disunnahkan membaca surah Al-Ikhlas. Jadi rakaataini 'indal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih mulia, lebih tinggi dari semua yang ada di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan. Bahkan surah Al-Ikhlas ini diturunkan ketika para sahabat itu ragu terhadap akidah, ragu terhadap esanya Allah. Maka sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah Tuhanmu itu berupa emas, berupa perak, berupa tembaga? Karena memang di zaman itu adalah Uzza, para sahabat, mohon maaf, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu mereka menyembah Tuhan yang berbentuk. Ya, jadi berbentuk tembaga, roti dan sebagainya. Kalau zaman sekarang mungkin karena harga emas tinggi berarti menyembah emas. Misalkan seperti itu. Jadi sekarang kabarnya banyak orang yang menuhankan selain Allah, menuhankan pangkat, jabatan, harta. Nah, ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, maka itu harus menghujam dalam jiwa kita, hanya Allah yang kita sembah. Dan disunnahkan di rakaat kedua ketika sholat fajar itu, sholat qobliyah subuh. Kalau rakaat pertama itu Rasulullah SAW menyebutnya surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun disunnahkan kita salat qobliyah subuh disunnahkan membaca Al-Kafirun. Lalu yang kedua surah Al-Ikhlas. Nah, itu pagi-pagi saja kita sudah diajarkan oleh Rasulullah membaca Al-Ikhlas karena begitu sangat tingginya nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti salat yang disunnahkan lagi salat ba'diyah maghrib. Ya, ba'diyah maghrib itu ada riwayatnya disunnahkan juga membaca Al-Ikhlas, ya, ba'diyah maghrib. Dan juga ketika sholat witir, yang biasa sholat witir 3 rakaat, rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la, disunnahkan itu, walaupun surat yang lainnya boleh, tapi Rasulullah memilihkan surat untuk kita. Ketika sholat witir, setelah sholat malam, mungkin penutup sholat-sholat sunnah yang lainnya, kita disunnahkan membaca Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian di rakaat yang kedua disunnahkan membaca surah Al-Kafirun. Kenapa Al-Kafirun ini sendiri pembahasannya insyaallah. Jadi surah Al-Kafirun ini 1/4 Al-Quran. Jadi punya keutamaan yang hampir sama dengan surah Al-Ikhlas. Nah, Al-Kafirun di rakaat yang kedua, lalu Al-Ikhlas di rakaat yang ketiga. Nah, itu disunnahkan. Lalu ketika kita sebelum berdoa, kemudian dalam zikir pagi, zikir sore, maka tidak kurang dari 7 kali kalau kita selalu mendawamkan. Karena ada hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Tabrani dikatakan bahwasanya barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, maka dia seumpama membaca sepertiga Al-Quran. Kalau membaca surah Al-Kafirun, faka'annama yaqra'u rub'al Quran, membaca 1/4. Jadi cukup kita baca 3 kali itu sudah, kalau mau hitung matematika ya, tapi tentu tidak demikian. Tentu pahalanya kita kembalikan kepada Allah, karena pahala membaca Al-Quran itu sangat besar. Apalagi seperti kita mengkaji, mempelajari tafsir tiap hari Rabu, itu pahalanya lebih dari sekedar membaca. Ya, dalam surah Al-Ikhlas di situ ada
47 huruf Bapak Ibu. Dalam surah Al-Ikhlas yang kita baca itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada berapa huruf Bapak Ibu? 47 huruf. Kalau hanya membaca saja berarti kita dapat pahala berapa Bapak Ibu? 47 dikali 10 470 dikali 1000. Berarti minimal 4700 pahala. Kalau kita membacanya di luar sholat. Ya, ketika kita membaca sebuah ayat Al-Quran, sebuah surah di dalam sholat, itu pahalanya lebih. Ya, maka disunahkan kalau murojaah hafalan itu, atau mungkin menambah bacaan atau ingin mendapatkan pahala, maka bacalah hafalah Al-Quran ketika sholat. Di situ pahalanya sudah tidak terhingga. Wallahu a'lam. Allah yang tentu memberikan pahala. Kembali kita kepada surah Al-Ikhlas. Apa asal kata Al-Ikhlas itu Bapak Ibu? Kholuso. Jadi kholuso, murni. Asal katanya itu. Ada di situ dalam ilmu sorof namanya tambahan, yakni af'ala, akhlaso, yukhlisu, ikhlas. Ya, akhlaso, yukhlisu, ikhlas. Baik, untuk kesempurnaan kita baca sama-sama karena memang menjadi metode dalam pembelajaran Al-Quran itu yang pertama yakni tilawah. Ya, dalam surah Al-Baqarah itu yatlu alaihim ayatika, tilawah. Ya, kita diperintahkan untuk selalu tilawah. Sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu namanya dalam agama kita, dalam konsep Dr. Hilal itu dari Makkah beliau menyebutnya tilawah. Jadi tilawah itu kita membaca, lalu ada yang namanya tafsir, kita mengkaji tafsirnya, lalu ada yang disebut dengan yakni tadabbur, kita mentadabburinya, ada yang disebut juga dengan yakni tazkiyah, bagaimana kita mensucikan diri kita, mengamalkan, dan juga kita menjadikan ayat yang kita baca itu benar-benar menjadi pedoman, ya, menjadi pedoman hidup kita, bukan sekedar membaca qul huwallahu ahad saja, tapi ini menjadikan landasan kita agar menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan, satu-satunya tempat kita menyembah, satu-satunya tempat kita berharap, satu-satunya tempat kita bersandar, satu-satunya tempat kita meminta, satu-satunya tempat kita mengadukan semua permasalahan kita, dan satu-satunya kita mengikhlaskan niat dalam setiap amal soleh kita. Jadi jangan sampai ada niat yang lain ketika kita membaca Al-Quran. Jangan sampai ada niat yang lain ketika kita beribadah. Karena banyak sekarang orang beribadah itu niatnya salah. Niat sholat untuk olahraga itu keliru. Niat sholat untuk olahraga tidak boleh. Untuk ibadah, wudu untuk ibadah. Jadi kalau kita mengantuk lalu kita basuh muka, meskipun yang dibasuh semua anggota sholat, tapi niatnya bukan ibadah, bukan wudu, maka tidak sah wudunya. Ya. Jadi semua amalan itu harus dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Ya. Memurnikan niat itu penting. Ya. Sholat untuk ibadah tentu
tidak sah sholatnya. Puasa untuk sehat, tidak puasa, tidak sah puasanya. Ya, apalagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, harus niat lillahi ta'ala, untuk ibadah. Semua yang kita kerjakan untuk ibadah. Ya, bahkan sampai minum, tidur, semua aktivitas kita harus kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Ya, Allah tempat bersandar. Ya, As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada satupun makhluknya atau siapapun yang menyerupainya. Ya, di situ ada 15 kata di situ. Allah mulai dengan qul. Kalimat pertama, kata pertama yaitu qul. Apa artinya qul, Bapak Ibu? Katakan. Ya, karena memang kalimat qul ini yang pertama kali diperintahkan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang asbabun nuzul, salah satu turunnya surah Al-Ikhlas ini memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, maka Rasulullah diperintahkan qul. Qala yaqulu qul. Ya, qul ini awal mulanya diperintahkan Rasulullah, sama dengan trikul itu, makanya ada disebut trikul Bapak Ibu ya. Ada qul huwallahu ahad, ada qul a'udzu birabbil falaq. Itu trikul yang viral, itu lebih viral dari semuanya. Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian ada qul a'udzu birabbin nas. Nah, 3 qul ini semuanya itu yang pertama kali menyebutnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tentu ini juga perintah untuk kita. Huwallahu ahad. Huwa Allahu ahad. Bahasanya Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Karena memang di masa itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka berkumpul datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah SAW, jelaskan kepada kami siapa Tuhanmu. Kami ini menyembah Lata, Uzza, kami menyembah berhala. Kemudian Tuhanmu siapa? Karena mereka belum tahu. Mereka belum tahu siapa sebenarnya Tuhannya Rasulullah SAW. Maka turun wahyu, qul huwallahu ahad. Allah itu satu, ahad. Maka kita lihat itu siapa yang disiksa gara-gara menyebut ahad-ahad? Tukang azan Bilal. Ya, Bilal itu tentu beliau ahad. Jadi kalimat ahad itu luar biasa. Mungkin karena kita terbiasa di Indonesia kan hanya satu, esa. Sebenarnya ahad itu lebih sempurna dari wahid. Ya, beda. Qul huwallahu ahad. Kalau qul huwallahu wahid itu masih ada 1, 2, 3, wahid, isnani. Ya. Tapi ketika ahad, maka kita orang Islam itu ada hari ahad, bukan hari Minggu, hari ahad. Jadi Allah itu tunggal, satu-satunya, tidak ada lagi, tidak ada kemungkinan 2, tidak ada 3, 4 dan sebagainya. Ya, sehingga para sahabat yang ketika menerima bacaan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW langsung dengan bertalaki seperti tadi. Bagaimana Rasulullah membacakan ayat kemudian ditiru oleh para sahabat, langsung sahabat menghafalnya. Apalagi ini surah Al-Mufassal, surah yang pendek, maka itu sahabat langsung menghafalnya. Begitu cintanya dipakai terus dalam berdoa, sebelum berdoa, dalam sholat 5 waktu. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menyatakan, man qara'a Al-Ikhlas, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Jadi Rasulullah karena melihat banyak sahabat yang begitu cinta, Rasulullah berikan standar. Siapa yang membaca 10 kali asyra marrat, maka Allah akan bangunnya istana di surga. Ya, itu salah satu keutamaan Bapak Ibu mau membaca Al-Ikhlas ini kapanpun, dimanapun, yang penting tidak di tempat-tempat yang diharamkan. Ya, semua tempat di muka bumi Allah ini bacalah surah Al-Ikhlas sebelum tidur. Ketika kita dalam perjalanan,
sebelum berdoa Allahumma hawwin alaina safarana, atau sebelum membaca bismillahi majreha wa mursaha, apapun doa kita, usikum wa iyaya, coba kita baca Al-Ikhlas. Ya, pendek, hanya 4 ayat Bapak Ibu, hanya 4 ayat, hanya 47 huruf, hanya 15 kata. Kalau waktu lebih panjang boleh ditambah dengan Al-Falaq, lalu ditambah juga dengan An-Nas, tapi sedarurat-daruratnya kita sebelum berdoa membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pembahasan kali ini membuat kita lebih semangat. Jadi surah yang mungkin kita selama ini belum mendawamkan, kita dawamkan. Ya. Inilah yang disebut dengan ma'dubatullah. Ya, ma'dubatullah. Dalam sebuah riwayat dalam hadis itu, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, kata Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Jadi surah Al-Ikhlas ini mungkin salah satu hidangan Allah yang kita jarang mencicipinya. Bukan jarang, sesekali. Padahal kata Rasulullah SAW, ta'allamu mastata'tum, bacalah semampu kalian. Ya, inilah yang hidangan yang paling singkat, hidangan yang paling lezat, hidangan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahalanya tidak tanggung-tanggung, yakni membaca surah Al-Ikhlas. Ya, 4 ayat, tetapi 10 ayat 10 kali kita baca, Allah bangunkan rumah di surga. Kemudian kita baca 3 kali saja, maka itu serumpama dengan membaca seluruh Al-Quran, karena sepertiganya. Ya, kenapa disebut sepertiga? Ada ulama yang mengatakan karena Al-Quran itu terdiri dari sepertiga, terdiri dari 3 hal. Apa itu Bapak Ibu? Pertama adalah akidah. Apa Bapak Ibu? Akidah. Inilah yang tentang qul huwallahu ahad. Lalu yang kedua tentang hukum. Yang pertama ini tentang nama Allah, sifat-sifat Allah. Lalu yang kedua adalah tentang hukum-hukum Allah. Lalu yang ketiga yakni adalah tentang kisah-kisah. Jadi Al-Quran itu yang 114 surat itu kalau dirangkum itu hanya 3. Tentang sifat-sifat Allah, tauhid kepada Allah, qul huwallahu ahad, tentang tauhid rububiyah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua ayat-ayatnya 6000 sekian itu kalau dikumpulkan itu hanya 3 bagian besar. Yang kedua tentang hukum-hukum Allah, tentang fikih, tentang salat, tentang apa lagi, tentang zakat, tentang penyembelihan hewan. Nah, itu semua masuk dalam bagian yang kedua, ya, tentang fikih. Ya, mudah-mudahan lain waktu bisa kita sambung terkait dengan fikih, terkait dengan surah An-Nas, Al-Falaq, ya. Tentang sholat, yang mungkin Bapak Ibu yang ada waktu boleh nanti hadir di tajuk hari Ahad besok. Itu ada pembahasan tentang fikih sholat, salah satu mazhab yang terbesar di Indonesia, bahkan sering dipakai. Nanti yang mau belajar fikih khusus nanti insya Allah di tajuk di Darul Hidayah hari Ahad besok, sholat maghrib jamaah di sana, langsung sampai isya. Nanti yang ada waktu monggo silakan hadir di tajuk di balai desa belakang itu. Nah, itulah Al-Quran. Pertama tentang akidah, kemudian hukum-hukum Allah, lalu yang satu lagi apa Bapak Ibu? Tentang kisah, ya, kisah para nabi, al-anbiya, ya, kisah para orang-orang soleh, kisah para salafus soleh. Nah, ini semua tentang Luqman dan sebagainya itu ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang kami sampaikan yakni mari sama-sama kita rutinkan membaca surah Al-Ikhlas ini. Syukur bisa ditambah dengan surat apalagi Bapak Ibu yang kedua, yang terakhir itu supaya tidak tanggung-tanggung, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, itu satu sendiri pembahasannya, karena Al-Falaq itu juga sama, konteksnya sama, diperintahkan kul. Jadi kalau ada kalimat kul itu berarti Rasulullah diperintahkan. Kalau yang Al-Falaq dan An-Nas ini disebut Al-Mu'awwidhatain. Ya, karena memang jumlahnya ada 11
ayat. Jadi Al-Falaq dan An-Nas itu jumlahnya 11 karena memang ketika diperintahkan Rasulullah sedang disihir ya, oleh Labid bin A'sam itu seorang yang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Beliau mencuri sisir Rasulullah SAW lalu jampi-jampi menyihir Rasulullah SAW sampai Rasulullah sakit parah, dan Allah sembuhkan dengan 2 surah ini ya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah hafal, itu juga bisa kita amalkan. Kalau waktu kita panjang, ketika berdoa itu baca lengkapi tidak apa-apa dengan surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Barakallahu fikum. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum kita tutup. Ya silakan, monggo Pak. Okay. Bismillah. Oke, jazakumullah. Tambahan pertanyaan yang luar biasa. Kaitannya dengan pembahasan kita tentu memperbanyak bacaan kalimat thayyibah, al-ayah al-Qur'aniyah, dan di wudu itu salah satu rukunnya adalah niat. Dan ada sebuah hadis yang mengatakan la wudu'a liman lam yusambillah. Jadi tidak ada wudu kalau tidak ada yang membaca bismillah. Jadi memang membaca bismillah ketika wudu itu sebuah syariat. Nah, ini tentang fikih, nanti para ulama berbeda pendapat. Memang fikih itu tentu ada 4 mazhab besar, ada Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, tentu masing-masing memiliki rujukan. Nah, terkait dengan berwudu tadi Pak ya, berwudu tentu kita harus tahu rukun-rukunnya. Pertama niat. Ya, niat. Kalau terkait bacaan bismillah ini memang ada yang tidak mewajibkan. Ada yang mengatakan boleh di dalam hati. Nah, ini karena kaitannya di mana itu dibaca. Ketika kita berwudu di toilet, mohon maaf, karena tidak ada lagi keran di situ. Misalkan di perjalanan ada musola, di kamar mandi, ya. Memang itu sebuah tempat yang tidak mulia. Tempat yang tidak mulia, bahkan tidak boleh kita membaca Al-Quran di situ. Maka yang lebih aman kita ambil pertengahan, yakni membaca bismillahnya di dalam hati. Itu paling aman. Karena kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tempatnya juga pas di tempat sesuatu yang tidak mulia. Apalagi kalau ditambah al-ikhlas, naudzubillah, berdosa. Ya. Tapi ketika kita berwudu itu, kalau memang tempatnya tidak memungkinkan, tidak bisa kita berikhtiar mencari tempat yang lebih bagus. Misalkan kerannya di luar, tapi kan tadi disampaikan kerannya di dalam, sehingga tidak ada keran lagi. Tentu kita cukup membaca di dalam hati, bismillah. Karena hati, niat itu memang di hati Bapak Ibu. Niat itu di hati. Meskipun ada mazhab yang memakai dengan lisan, nawaitu al-wudhu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Itu dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu ya, kalau tidak salah ya. Dalam mazhab Syafi'i itu memang niat itu dilafazkan sampai ketika sholat. Usolli fardhu as-subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Tapi apapun itu, secara prinsip ulama sepakat bahwasanya rukunnya itu niat, bukan ucapan. An-niyah fil qalbi. Niat itu di dalam hati. Ketika kita bangun tidur langsung ke kamar mandi, ketika niat kita berwudu, maka jadilah itu wudu tanpa melafazkan nawaitu al-wudu'a. Ketika kita sholat subuh tadi, misalkan para ulama sepakat misalkan niat itu ketika membaca takbir. Itu sebenarnya kesulitan kita baca takbir, baca nawaitu. Kira-kira bisa tidak? Allahu Akbar usolli, kan susah. Allahu Akbar usolli, malah batal sholatnya menyebutkan usolli ketika. Nah, jadi sebenarnya kalimat usolli, kalimat nawaitu al-wudu'a, itu semua untuk memantapkan. Karena sebenarnya itu bukan niat, supaya ada keyakinan di dalam hati.
bahwasanya kita akan wudhu, kita akan sholat, kita akan puasa, niat kita karena Allah. Ya, jangan sampai ketika kita wudhu, niat kita untuk menghilangkan ngantuk, basuh muka, tidak ada niat wudhu, nah maka itu tidak sah wudhunya. Nah, maka ketika takbir Allahu Akbar, niat itu ketika Allahu Akbar itu, dan itu di hati. Tidak mungkin kita Allahu Akbar usolli subha, tidak mungkin. Kalau memang niat itu ketika Allahu Akbar usolli subha, yang sebenarnya niat itu pas itu. Nah, kenapa madhab Syafi'i itu memakai usolli subha, saya bersengaja sholat subuh, itu karena memang untuk memantapkan, dan itu bukan niat sebenarnya, itu adalah persiapan. Ya, persiapan sama dengan wudhu tadi. Ya lebih aman mungkin sebelum masuk kamar mandi sudah niat. Itu lebih aman ya. Sebelum masuk kamar mandi sudah niatnya. Kalau mau baca bismillah mungkin sebelum masuk toiletnya, itu lebih aman. Tidak ada tempat, ada toilet di situ, keran ada di situ, bismillahirrahmanirrahim. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Lalu langsung langsung niat wudhu, penting niatnya itu. Kemudian rukun-rukun wudhu disempurnakan. Lebih afdol membaca setelah wudhu itu apa doa sesudah wudhu? Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka, sampai itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu lebih disunnahkan lagi. Itu lebih sempurna wudhunya dan itu lebih afdal. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain sebelum kita tutup? Ya silakan Pak. Melanjutkan dari untuk urut-urutan dalam mandi janabah juga berfungsi. Iya. Kalau mengambil sulitnya gitu, kita butuh di tempat di luar kamar mandi, baru masuk kamar mandi kemudian mandi janabah. Kalau misalnya seperti itu apa itu. Yang kedua terkait sebelum berdoa membaca Al-Ikhlas, seringkali kita dapati imam-imam kita ketika mau sholat juga baca An-Nas. Itu apakah memang ada tuntunnya? Ya enggak, alhamdulillah. Terima kasih. Tambahan pertanyaan yang sangat perlu kita perjelas. Ada dua, pertama tentang mandi wajib. Ya, tentu mandi itu dalam bahasa Arabnya adalah al-ghuslu. Kalau tadi al-wudu, kalau yang biasa melafazkan mandi janabah itu dengan bahasa Arab biasanya memakai nawaitu al-ghusla li raf'i hadasil akbar, menghilangkan hadas yang besar. Karena itu kan mungkin karena mimpi atau karena suami istri dan sebagainya, itu tentu harus mandi besar. Nah, mandi besar ini tentu ada juga rukun-rukunnya. Jadi para ulama kita sudah merinci itu rukun-rukunnya, kemudian apa saja yang dibasuh. Nah, terkait teknis ini memang beberapa pilihan, memang tadi jenengan menyampaikan teknisnya. Tentu kalau teknis yang paling aman, yang baru mau bangun rumah, tentu lebih bagus mungkin toilet, tempat buang air itu dipisahkan dengan tempat baknya saja, itu lebih aman. Jadi ada dua ruangan di rumah itu dibuat, yang satu untuk qadha'ul hajah, yang satu lagi memang untuk mandi, hanya ada bak. Itu kan lebih aman. Jadi bisa itu kalau yang belum terlanjur di rumahnya hanya ada satu ruangan, campur di situ untuk mandi juga, untuk qadha'ul hajah juga. Nah, yang sudah terlanjur tidak masalah, karena itu terkait dengan dunia. Kalau dunia itu kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, kata Rasulullah SAW. Sehingga ya tidak berdosa kita mau buat rumahnya yang di dalamnya itu ada tempat mandi khusus atau ada bak khusus. Ya, kalau tadi teknisnya ada membawa apalagi ember dan sebagainya, itu bebas. Kaifiyat itu bebas. Jadi prinsip-prinsip dasar itu sudah jelas, tetapi kaifiyat itu bebas. Maka dalam agama kita ada yang namanya as-sawabit. As-sawabit itu suatu hal yang prinsip. Contoh prinsip niat. Itu tetap tidak boleh ditawar-tawar lagi. Ketika niat itu wajib, mandi itu juga tetap harus ada niat. Tapi dalam agama kita ada namanya al-mutaghayyirat. Jadi variabel. Variabel ini kaifiyat, caranya. Nah, cara-caranya tentu jangan sampai menyelisihi yang tadi as-sawabit, yang disebut dengan prinsip.
Nah, terkait dengan mandi janabah tadi, terkait wudhu tentu itu yang setahu saya, wallahu alam, tapi ini yang sepemahaman saya waktu belajar dulu karena saya pernah belajar fikih juga. Alhamdulillah sepemahaman saya itu hukumnya sunnah. Jadi wudhu entah itu sebelum mandi besar atau sesudah mandi besar itu sunnah. Tentu kalau sunnah ini ya lebih bagus kita kerjakan. Jadi setelah mandi atau sesudah, tentu jangan sampai yang prinsip utamanya, yang hal besarnya jangan sampai terlupakan. Jadi harus mengalir semuanya, tempat-tempat yang itu harus mengalir air, rambut itu jangan sampai kita tinggalkan. Ya kalau wudhu kan tidak mengalir semuanya, tidak perlu membasuh punggung dan sebagainya. Tapi kalau mandi harus air itu mengalir. Jadi sesuatu yang tambahan itu jangan sampai menyelisihi sesuatu yang prinsip. Jadi niatnya mandi, kalau nanti itu di situ ada wudhu, itu boleh-boleh saja. Jadi boleh-boleh saja. Terkait baknya itu terkait prinsip teknisnya bagaimana itu hal-hal yang beda. Yang kedua tadi pertanyaan apa tadi Pak tentang? Ya, terkait anas yang dibaca. Oh ya, anas. Nah, ini ada hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi. Prinsip dasarnya jelas, yakni membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun itu boleh. Itu prinsip dasar dulu. Sekarang terjadi orang membid'ah-bid'ahkan dan sebagainya karena kurang paham konsep Islam itu apa. Jadi ketika kita memahami membaca Al-Ikhlas dimanapun boleh, sebelum sholat boleh. Misalkan kita mau sholat duha atau sholat subuh, ada waktu menunggu qomat ya kita baca, atau mungkin kita baca sebelum, tapi jangan itu dijadikan kewajiban, jangan dijadikan syariat, jangan dijadikan itu tutorial. Kalau sudah menjadi sesuatu yang diwajibkan, diharuskan, itu kan menjadi bid'ah nanti di situ. Sebelum azan membaca sholawat dan itu kan hal-hal yang disebut dengan furu'iyah. Furu'iyah itu hal-hal ulama berbeda pendapat. Tentu lebih amannya kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih amannya. Terkait nanti ada yang terbiasa membaca sholawat sebelum azan, terbiasa membaca sholawat sebelum sholat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, bahkan banyak sekali bacaan-bacaan itu kan kembali kepada niat kita. Jangan sampai kita jadikan itu bagian dari bacaan sholat. Nah, itu kata kuncinya kembali si pelakunya. Kalau dia menjadikan itu bagian daripada sholatnya, bahkan dia berkeyakinan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, kalau tidak melakukan itu tidak sah sholatnya, itu batal sholatnya. Jadi ilmu itu penting setelah akidah. Wallahu a'lam bishawab. Itu terkait perkara yang furu'iyah, boleh tidak, boleh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.